Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, saat ini kita sekarang berada di tikungan fenomenal Sitinjalawi. Adalah tikungan yang menjadikan ikonik dari sebuah konten-konten yang berada di sini ya. Di sini ada YouTube-nya Sitinjalawi, Truk Sumbar 32, dan juga tema-tema truk-truk lainnya atau bis-bis mania yang lainnya. Saya ngambil konten di sini ya. Nah, kita sekarang mau upgrade ya bagaimana perkembangan longsoran Sitinjalawi, karena saya udah lama juga nggak lewat ke sini ya. Karena ya sudah kemarin kita daerah yang kita tempuh lebih mengarah ke Solok Selatan dan juga ke arah pesisir selatan ya. Dan ini sudah jarang kita lewat di sini. Nah, ini adalah namanya tanjakan Karyang ya. Tanjakan Karyang ini maksudnya tanjakan yang sangat tinggi sebenarnya, bentuknya datar. Tetapi kalau kalian bawa mobil atau motor di sini akan terasa sekali ketinggian dari daerah ini. Ini akan naik terus. Kalau kalian tidak bisa memainkan kopling di sini, hati-hati ya. Karena disinilah titik rawannya dari sebuah tanjakan Sitinjalawi. Nah, ini adalah situasi terbaru masalah longsoran yang sangat menyita perhatian kita di waktu beberapa bulan yang lalu ya. Nah, ini dia. Tidak ada lagi para pekerja, namun daerahnya konturnya masih rawan sekali ya. Tapi memang sudah dibuatkan irigasi, tetapi ini masih labil, banyak retakan-retakan yang akan turun ya. Semoga aja ini tidak ada kejadian apa-apa lagi. Seharusnya pemerintahan provinsi harus fokus lagi untuk memasang grid ya di dinding-dindingnya. Takutnya nanti kalau tidak dipasang, longsoran akan terjadi lagi yang lebih parah atau menimbulkan korban atau gimana-gimananya ya. Nah, semoga aja ini tidak kejadian ya. Nah, itu dia. Daerah ini sebenarnya adalah daerah resapan air ya. Tetapi karena mungkin ya pergerakan tanah atau apa-apanya, ada masa tanah itu sudah jenuh dan sudah tidak lagi kuat mampu menampung masa air, dan alhasil longsor tidak bisa terelakkan ya. Memang beberapa longsoran yang terjadi di Sitinjalawi ini biasanya sih cepat ditanggulangi gitu, tapi masih berskala kecil. Tapi yang kemarin ini, yang ini nih udah terlalu besar dan cukup mengganggu aktivitas perjalanan atau transportasi yang di daerah ini. Dan tikungan Sitinjalawi ini sebenarnya ini udah alhamdulillah udah bagus seperti ini ya. Jalannya sudah dibeton seperti ini. Dahulunya ini masih aspal ya. Dan dampak dari pembuat jalan aspal ya, ini bergelombang ya, karena panas didukung sama muatan-muatan yang besar di sini. Jadi membuat jalannya ini akan gelombang-gelombang, dan juga banyaknya lubang-lubang kecil yang berakibat nanti akan jadi lubang-lubang besar ya. Nah, ini adalah tikungan terakhir dari tanjakan Sitinjalawi yang sangat berbatasan dengan provinsi Kabupaten Solok ya. Nah, ini kita sudah sampai di daerah-daerah perbatasan dari Kabupaten Solok dengan Kota Padang. Nah, di sini pun juga sering terjadi longsor. Memang pembuatan dari jalur ini memang ada beberapa jalur mengikis bukit ya. Karena kalau kita terus menyusungi jurang ini kelihatan sangat susah ya, terlalu muter-muter.
Dan seperti yang kalian lihat di sini adanya beberapa truk besar yang parkir ya. Karena Kota Padang sendiri menerapkan sistem buka tutup untuk jalur truk-truk besar masuk ke dalam kota. Mereka akan diperbolehkan masuk ke kota sekitar jam 11 siang nanti. Kalau untuk dari jam 6 sampai jam 11 itu Kota Padang ditutup untuk angkutan-angkutan truk besar atau tonase ya. Karena itu akan mengganggu sekali aktivitas pulang dan pergi kantor ya, anak sekolah atau para karyawan. Seperti yang kalian ketahui bahwa Kota Padang itu jalurnya cuma itu aja. Jadi tidak ada khusus untuk pergudangan yang mengarah ke dalam kota gitu. Semuanya hampir di dalam kota. Karena dahulunya tidak ada perencanaan yang matang dulu untuk tata ruang kota. Karena memang Kota Padang ini dari zaman Hindia Belanda berkembang terus ya. Dan sekarang sudah merasakan mulai kejenuhan, kebanyakan gitu ya transportasi. Alhasil sekarang Kota Padang udah mulai banyak macet. Nah, kita lanjut lagi perkembangan Sitinjau ya. Ini adalah jalan ke arah ke Kabupaten Solok. Daerah ini kalau kalian ke sini bisa kalian lihat di sini ada pondok-pondok dan cuaca di sini sangat dingin sekali ditemani hutan pinus yang sangat asri sekali. Nah, ini daerah ini menyajikan sajian-sajian jagung rebus, jagung bakar dan juga kacang-kacangan atau minuman mie rebus juga ya. Jadi kalau kalian kesini untuk healing, ya saya sangat sarankan kalau ingin menghirup udara segar, ya memang bagusnya di sinilah. Dan kalau kalian melanjutkan terus ke Solok di malam hari atau di mananya, di sana di Solok ada hosen ya atau mata air panas. Nah, kita lanjut lagi berbincang-bincang terus sampai menemani saya menuju ke tempat destinasi selanjutnya. Ini ya Kabupaten Solok ya. Nah, sekarang ini udah jam setengah 8 ya. Nah, ini adalah spot selanjutnya, yakninya Gudang Ripa ya. Mungkin kalau ingin cari informasi mengenai Bang Ripa ini sangat banyak cerita-cerita yang menarik. Bahkan beberapa konten kreator yang Sumatera Barat, terutama itu masalah misteri ya atau para ghostbuster ya, pengejar hantu, sering membuat konten di sana. Nah, banyak ya yang parkir di sini. Memang tidak boleh jalan untuk sementara dulu, kecuali itu mereka melintasi jalan bypass dengan izin kepolisian atau pihak dinas perhubungan ya. Nah, saat ini cuaca cerah, sangat cerah sekali, sangat bagus sekali dalam perjalanan keluar kota. Tumben-tumbenan ini, karena beberapa hari yang lalu ini hujan mulu. Bahkan 1 minggu ini rata-rata hujan. Dan pagi ini alhamdulillah ini terang, bagus sekali. Nah, kalau bisa kalian lihat dari jauhan ada kabut ya, karena memang daerah ini sudah ketinggian dan sangat dingin sekali. Dan untuk penerangan di sini memang kalau malam hari susah ya penerangan di sini ya. Nah, di sini juga ada koloni-koloni beruk ya, artinya kira ekor pendek atau berpantat lebar ya. Karena memang ini daerah BKSDA, Pelindungan Marga Satwa. Dan terkadang di sini kita bisa menemukan macan kumbang atau kucing hutan. Bahkan juga bisa jadi ini terjadi datangnya hewan-hewan liar lainnya yang tidak terprediksi ya.
Jadi hati-hati kalau di sini, memang harus waspada terus. Sesuatu hal bisa terjadi di sini. BKSDA atau Taman Hutan Raya Bung Hatta di sini ya. Nah, ini sudah sampai kita di tikungan-tikungan terakhir, karena ini sudah menurun ya jalannya. Kita akan menuruni Kabupaten Solok dari Bukit Patamuan ya, pemantauan Bukit Pantau kalau istilah orang di sini. Bukit. Nah, bisa kalian lihat itu di depan adalah Gunung Talang yang lagi bertopi ya. Ada topi putih di puncaknya, menandakan sangat dingin sekali di sana. Nah, memang agak sepi ya. Nah, memang mungkin akhir bulan atau gimana ya, atau lagi nggak ada rutinitas atau acara orang di luar kantor ya. Biasanya kalau udah ada acara di mana-mana pun, event-event di daerah lain, ini akan membuat jalanan-jalanan jadi macet. Nah, mungkin nanti akan macet di sore hari ya, karena ini hari Jumat. Banyaknya nantinya orang pulang-pulang kampung ya, yang terutama yang bekerja di Kota Padang, kembali ke kampungnya sekali seminggu. Nah, ini memang banyak mobil CPO ya, karena di Sumatera ini daerah dominasinya perkebunan sawit dan karet ya. Nah, oke lah, karena kita sudah sampai ini di tikungan terakhir Sitinjalawi. Ini adalah pembangunan TPR ya, Jembatan Timbangan, untuk masuk ke Kota Padang. Saya sudahi dulu konten saya, Motovlog Sumatera Barat. Saya akan berhenti sebentar di sini untuk mempersiapkan ke toilet. Oke, dari Silayang, Sumatera Barat, Motovlog pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.